Didi Kempot mengawali karir sebagai musisi jalanan di kota kelahirannya di Solo, Jawa Tengah. Ia memang sangat terkenal dengan kenekatannya, kebandelannya, dan juga keberaniannya. Jiwa senimannya mengalir karena turunan dari sang ayah yang merupakan pelawak Sri Mulat yang cukup kawakan, yaitu Ranto Edi Gudel atau sering dipanggil Mbah Gudel. Selain itu, Didi Kempot adalah adik kandung dari almarhum Mami Podang yang juga adalah seniman pelawak Sri Mulat. Walaupun sebagian besar keluarganya menekuni dunia lawak, Didi pun bercita-cita seperti ayahnya. Namun, bakat Didi ternyata berbeda. Didi lebih mencintai dunia seniman sebagai penyanyi Jawa. Neng pasar seni nalika kuwi neng Ancol kene sliramu wis tau janji nanging seprene ora krungu kabare neng endi wong ayu papan dununge. Api tenang. Terima kasih Mas Albert. Mas Didi, apa kabar? Pripun kabare? Alhamdulillah kabarnya baik sekali. Saya lagi jalan-jalan di sini. J. Ada senandung merdu sekali. Oh, ini saya tahu nih. Karena ini biasa lekat di kuping anak muda, Mas Didi Kempot. Ya, ini lagu baru loh tadi. Oh, ini lagu baru? Karena kita di sini kan. Judulnya Neng Pasar Seni. Neng Pasar Seni. Baru jadi setengah bak itu Dadian. Tapi matur nuwun, terima kasih sudah ketemu sama sampean. Mas Didi, terima kasih nih di perspektif. Saya akan bertanya dengan sesuatu yang paling penting. Yang menjadi pertanyaan masyarakat. Namanya Didi Kempot. Kempotnya mana, Mas? Kempot itu ini enggak ini kan. Dulu Kempot. Oh, dulu ada Kempot. Jarang makan. Kalau di sini nongkrong sini ya kadang teman-teman gini yang ngasih makan kita juga. Ya. Tapi Kempot itu bukan dari Lesung Pipit. Kelompok penyanyi trotoar. Oh gitu. Karena ngamen waktu itu. Ngamen waktu di Solo atau di Jakarta? Nama itu ketemunya di Jakarta. Ya. Di Bundaran Selipi dulu. Di Palmeras itu. Jadi kita ya karena berkelompok dengan teman-teman ya pakai istilah itulah. Akhirnya saya waktu direkam pertama kali salah satu studio saya pakai nama itu. Kempot. Karena kan mantap Mas. Dulu kan ada Iwan Fals. Iya. Nama-nama yang Dul Sumbang. Iya. Gomblo, ini Kempot. Gitu. Ini Kempotnya Mas masih ada Mas kelihatan nih ya, masih ada Kempotnya. Tapi itu bawa rezeki. Bawa rezeki, ya betul. Amin. Bawa rezeki dan juga bawa inspirasi. Yes. Sampai sekarang 30 tahun ya Mas? Saya 30 tahun, rekaman pertama 89. 30 tahun. Sekarang 2019. Lagu Persis. saya kok anak muda jadi kenal lagi itu matur nuwun. Terima kasih. Yang lucu adalah Mas Didi dari dulu sampai sekarang tampilannya gini-gini aja Mas. Iyalah Mas. Tapi masih rambut panjang, pakai belangkon, baju batik. Kayaknya kayak gini lebih nyantai, saya lebih nyaman. Karena ini walau bagaimana khasnya piantun Jawi atau orang Jawa. Ya kalau anak-anak muda mau pakai kayak gini kayaknya Indonesia banget terasa. Dan juga gaya-gaya manggungnya Mas Didi nggak seperti gaya manggung penyanyi sekarang. Ya. Masih campur sari seperti dulu. Ya. Kalau saya lihat konsisten Mas dari 30 tahun ini. Harus kita dikasih kebiasaan seperti ini sama Tuhan ya. Iya. Kalau kita nggak bener-bener terus tekuni nanti gimana? Sayang. Dan di sini saya merasa nyaman karena saya juga menulis beberapa lagu saya. Sejak tahun 89 sampai sekarang bisa diterima itu sudah alhamdulillah buat saya. Betul. Iya. Mas dalam kurang lebih beberapa bulan terakhir, tepat tidak kalau saya katakan seperti ini? Perspektif saya melihatnya Mas Didi lahir kembali. Bisa. Ya. Yang jelas yang lahir kembali itu begitu dari lagu Stasiun Balapan, Sewu Kuto dan lain-lainnya. Saya di tahun 2018-19 ini menemukan lagu yang semacam lagu Banyu Langit. Ya. Pamer Bojo, Suketeki dan lain-lain. Akhirnya anak-anak muda bisa menerima itu. Jadi yang terlahir karya-karya Didi Kempot, karya barunya terlahir kembali dan yang mau mendengarkan anak-anak muda itu suatu kebahagiaan luar biasa. Oke, sebelum tahun 2018-2019, karya terakhir di tahun berapa? Saya terus nulis. Saya terus nulis. Ada lagu saya Pantai Layar. Dalam setiap tahun tuh saya minimal bikin 2 sampai 3 lagu, 3 album. 2 sampai 3 album. Sampai tiap tahun. Berarti total albumnya berapa sekarang? 70 sekian. Albumnya? Ya. Satu album kira-kira berapa lagu?
Ada kompilasi ya, tidak ada arus baru. Ya paling minimal ada 4, 5 sampai 6 lagu baru. Oke, rata-rata berarti berapa lagu sekarang Mas? Sekitar, kalau saya baca 800 lagu masih diciptakan. 700 sekian. 700 sampai sekian. Ya. Oh ya? Ya, dan yang jelas di situ kita memang menulis itu untuk satu, itu kebiasaan saya. Kedua, tujuan saya memang untuk generasi muda. Ya. Jangan pernah malu untuk nyanyi lagu-lagu tradisional. Lagu daerah manapun bagus, Mas. Di tahun 2018 apa yang terjadi dengan hidup Mas Didi sehingga karya tersebut nyambung ke generasi 2018 selanjutnya? adalah itu yang baru tadi ya, Didi Kempot terlahir kembali. Itu kebahagiaan sangat luar biasa buat saya. Ada apa di situ? Ada beberapa lagu saya yang sukses lagi di sini. Iya. Termasuk Dalu Suketeki. Iya. Aku tak sengalah, trimo mundur timbang loro hati. Itu satu. Tiba-tiba lagu itu digemari, saya diundang ke kampus-kampus untuk nyanyi juga. Iya. Ternyata mahasiswa tidak malu nyanyi lagu tradisional. Walaupun mereka belum tentu mengerti. Walaupun tidak ngerti lagunya, tapi liriknya, lagunya tapi dia suka, melodinya mungkin dia dapat di situ. Betul. Tapi pada saat membuat lagu itu di tahun 2018, Ya, apakah prosesnya berbeda dengan lagu-lagu sebelumnya? kayaknya sama aja. Oh, iya? Cuma kita mendengarkan. Kayaknya kayak apa yang lebih dekat dengan anak-anak muda ya. Supaya lagu saya dimauin lagi ya. Mungkin genrenya tetap lagu-lagu campur sari Jawa, tapi musiknya agak ngepop dikit di situ saya bikin. Tadi kayak pop dangdut Jawa gitu. Iya. Ya. Oh, jadi memang ada rencana bagaimana caranya ini bisa diterima oleh anak Ya, muda. ya. Nah, selama kemudian tidak ada di Indonesia, Ya. saya dengar Mas Didi sering ke Suriname ya, Mas? Betul. Berapa lama? Saya 2018 kemarin September saya di Suriname. Kebetulan saya dapat penghargaan dari Presiden Bouterse. Dia datang ke ruang ganti pakaian saya. Oh iya, disamperin oleh nungguin presiden. saya. Seorang presiden. Seorang presiden. Istrinya, walaupun dia bukan keturunan Indonesia, dia asli orang sana, tapi dia ada tahu lagu saya. Itu sangat membanggakan. Di sana nyanyi pakai lagu Jawa juga. Jawa. Persis. Nggak ada yang diubah dikit. Ada bahasa Belandanya atau bahasa Bahasa Inggrisnya? Jawa. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Dan bahkan saya datang ke Suriname kemarin, Bouterse saya tak kasih presiden sana, saya kasih batik. Wah. Saya tanya menterinya, Soeharto Moestadjah kebetulan teman baik kita, Iya. menteri di Suriname itu. Iya. Ukurannya presidenmu bajunya apa itu? Iya. Dia bilang XXXL gitu. Gede. Saya bikinin dari Iya. Solo saya bikin. Iya. Pesan. Pak Soeharto Moestadjah kawan karib ya, Mas? Di Teman Suriname? karib saya. Teman karib dari saya. mulai belum jadi menteri dia. Iya. Masih jadi penyiar radio sudah teman saya. Betul. Kalau di saya kutip- Radio Garuda Suriname. Di tahun 2013, Iya. pada saat itu Pak Soeharto Moestadjah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Iya. Suriname. Dia mengatakan penyanyi Didi Kempot adalah penyanyi terpopuler Amin. di negaranya. Siap. Mengapa bisa, Mas? Makanya itu. Sampai bingung dong. Iya. Saya sendiri yang ngalami aja bingung. Kok bisa ya? Ya karena ada niat ya. Di sana ada keturunan Jawa yang tinggal di sana. Iya, tapi kan Udah sekian ratus tahun dia di sana. betul, kan. berkurang kan populasinya Ya. kan? Tapi dengan hadirnya kita ke sana waktu pertama kali saya ngijak di Belanda, saya datang tahun 93 saya masuk ke sana kok 2003. Iya, Saya pernah 93. nyanyi. Saya pernah nyanyi di sana. Terus berlanjut sampai 2005-2006. Di situ mulai ada anak muda berminat tanya ke papa mamanya dia. Artinya iki opo? Mungkin kayak gitu. Lagu apa yang paling terkenal di sana? Layang Kangen? Layang Kangen. Iya. Layang Kangen, ada sirsiran. Nyambung di sana juga. Ya, tahulah dia. Iya. Campur dia, ada keturunan Jawa, ada orang-orang kulit putih juga. Oke. Mas Iya. Didi pernah berasa seperti ini tidak? Oh, kok saya lebih sering misalnya Ya. atau lebih ramai pada saat saya bernyanyi di Suriname dibandingkan pada saat saya di Indonesia. Ada tidak seperti itu perasaan? Kayaknya sama, Sama. sama. Di Indonesia, setiap dimanapun saya manggung pasti rame. Betul. Ya mungkin waktu itu sampean-sampean nggak ngikutin saya televisi, Iya, jadi iya. sekarang baru Tapi kalau penghargaan lebih banyak dari Suriname. dalam negeri. Kalau di Suriname kan menghibur Ya, presiden, presiden. menteri. Kalau di Indonesia sering tidak menghibur pejabat negara. kalau di Indonesia komplit. Oh, Dari orang Kitanan di kampung di bawah pohon bambu sudah saya hibur. Kemarin alhamdulillah diundang presiden. Betul. Ya, Wah. terima kasih. itu memang dinantikan, diundang oleh presiden. Sangat bermimpi sekali. Kenapa? Ya kita sudah berprestasi di negara sendiri. Iya, Kapan aku diundang presiden gue? Ternyata kemarin diundang. betul. Yang menarik adalah Pak Jokowi, Beliau, Bu Iriana nyanyi bareng. Nyanyi bareng. Apa judulnya? Sewu Kuto. Sewu Kuto. Sak tenane aku orang ngapusi isih tresno sliramu. Seneng mas, bahagia mas. Iya. Kita melihat beliaunya tersenyum di bawah dengan beberapa kabinetnya. Itu suatu kebanggaan buat seniman. Mas Didi Kempot, kalau saya lihat lagu-lagunya ini
kebanyakan ada 2 tema. Nah. Satu patah hati, Betul. satu tempat patah hati. Nah, Ya. ya, Stasiun balapan patah hati. Iya. Tapi tempatnya juga. ya. Terus udah gitu pantai. Pantai Kelayar. Iya. Pantai Kelayar juga Parangtritis, patah hati. Jogja, kan? Parangtritis. Ya. Ada patah hatinya, ada tempatnya patah hati. Tanjung Mas tinggal janji Pelabuhan Semarang. Ada patah hatinya, ada tempatnya. Iya. Ini formula khusus Banyulangit di Banyulang- Wonosari, Yogyakarta. Iya. Ya. Ini formula spesial ya. Kayaknya dari gini Kempot. ya, kita membuat lagu, paling tidak judul itu sudah dikenal orang luas dulu. Kita membuat Parangtritis, oh itu Parangtritis Yogyakarta. Iya. Pantai Kelayar, oh itu sebuah pantai yang ada di Pacitan sana. Iya. Oh stasiun balapan tempat pemberangkatan kereta api dari Solo, kan udah terkenal dulu. Betul. Tinggal kita mengisi di situ aja. Oh. Judulnya udah dikenal, stasiun ada apa dengan stasiun balapan? Iya. Oh, ada apa dengan Pantai Kelayar? Minimal kan orang pasti apa sih penasaran. Iya. Akhirnya jadi cinta juga dengan lagu tersebut. Tapi Ya. kemudian kenapa ceritanya tuh jatuh cinta atau putus cinta? Kayaknya di tempat-tempat seperti itu memang seperti Mas bilang tadi. Tempat bertemunya pacar, bisa di situ ada kenangan yang ditinggalkan. Bahkan ada dari stasiun berangkat ke Jakarta apa kemana mungkin. Jangan lupa ya, hati-hati di sana ternyata lupa nggak pulang, semacam gitu. Tapi itu cuma karang-karangan saja. Oh, karang-karangan, Ya, bukan ternyata. pengalaman pribadi. Nah, ada yang langgar pribadi lagu Cidro. Cidro pengalaman Di pribadi. saat saya masih ngamen. Itu kalau tidak salah tidak direstui orang tua ya. Betul. Iya. Karena saya masih gondrong, nggak punya kerjaan, pegang gitar ngalor ngidul waktu itu. Ya saya nggak nyalain bapak dia, ibu dia nggak salah. Tapi Tuhan berkendalain ternyata dengan gondrong saya waktu itu ketemu lagu yang bagus. Karena Karena cerita itu. nggak bulin tadi. Nggak boleh Ketemu saya, jadi ketemu lirik. karya. Saya agak penasaran dengan Mas Didi. Mas Didi adalah seorang anak dari Mbah Ranto ya. Pelawak. Pelawat terkenal. Nah, Mami Iya. Prakoso adalah kakak saya. Mami almarhum adalah kakak Sri Mulat. Yes. Masa hidupnya susah sampai harus bernyanyi di Itu trotoar? kan yang sukses dia, bukan saya. Lah itu kan keluarga. Iya, tapi saya nggak bisa gitu. Karena saya pengen, karena sudah berangkat dari kampung, saya bilang ke ibu saya pengen seperti Mas Mami. Apanya? Pengen dikenal orang di Indonesia. Terkenal. Dengan apa yang saya kerjakan. Ya ternyata dengan kurun waktu hampir 3 tahun, Tuhan ngasih jalan saya bisa rekaman di Jakarta. Pada saat cerita Dengan pertama duka kali. yang di jalanan yang begitu panjang. Berapa lama ngamen? Hampir 3 tahun di Jakarta. 3 tahun di Yes. Jakarta. Oke, saya punya nih kalau tidak salah suatu foto yang cocok untuk membangkitkan nostalgia. Mas ingat ini, Mas? Ini daerah mana ini? Sleepy, buat. Tinggalnya dekat sini bukan dulu? Sleepy. Iya. Ya, Iya. di JC. Iya, Di JC. JC. Aku numpang mandi di situ. Numpang mandi di gedung ini. Pura-pura mandi ke belakang. Kadang haus juga minum airnya itu. Tahun berapa? Ya di era-era 85 tuh, 86. Loh, ini beneran, Mas? Numpang mandi di tempat orang? Iya. Bahkan ada hotel yang berdiri dekat di situ tuh dulu sering ada tanah kosong tuh. Loh, kenapa nggak di tempat kos saja? Kalau kos kan jauh Mas, kita naik jalan kaki ngojek lagi keluar biaya. Kira dapat duit dari mana kita. Apa nggak malu, Mas? Nah, udah. Atau tidak mempermalukan keluarga? Karena bapak saya tuh di Solo Ya. terkenal, Ya. kakak saya di Indonesia Ya. terkenal. Ya. Lah, masa ngamen? Saya berani ngamen karena saya bilang jujur kepada orang tua saya. Bapak ke saya pemain pelawak. Yang saat itu bapak sering bercerita ke anak-anaknya. Bapak melawak itu dan kasih makanan aja sudah kita bapak tak kasihin kamu. Dan yang seperti itu kita dengar masih kecil. Iya. Dan selalu bapak kalau sebelum naik panggung ketoprak, saya sama Mas Mami duduk di kanan kiri, bapak main kendang dulu. Bapak selalu bilang, ini aku nyariin duit untuk kamu. Saya nggak tahu hasilnya berapa, bapak saya nggak tahu. Kalau penontonnya nggak ada ketoprak, juga nggak dapat duit. Kenapa itu membangkitkan kita sampai kita sudah besar, sekolah, sering bohong, bapak belikan sepeda, akhirnya aku pikir ini tak jual. Daripada aku latihan gitar pinjam temen terus saya jual. Kenapa tidak minta gitar saja dibanding minta sepeda? Bapak maksudnya untuk sekolah kan Oh. lumayan. Kan tapi saya bolos terus ngapain saya bilang. Ini kalau tambah dosa setiap hari ini kepada orang tua. Jujur aja, Pak aku enggak mau sekolah. Sudah gitu. Harus udah jawab apa? Mau jadi apa kamu? Seperti Bapak. Pengen ngelawak kata dia, enggak bisa. Saya Pak nyanyi. Ibu saya itu penyanyi tapi tarkam antar kampung. Ya, tidak setenari bual Cina. Iya. Akhirnya saya ambil sikap, ambil keputusan itu. Bapak saya ya enggak apa-apa. Kalau ingin jadi seniman, pesan bapak saya, jangan mimpi kaya dulu. Mana karya kamu? Kamu bisa apa dalam dunia seni ini? Bapak selalu bilang gitu. Itu pesan. Pesan bapak. Kalau karya kamu nanti betul-betul orang mau menerima, rezeki akan datang sendiri. Alhamdulillah. Sampai sekarang kita masih ada rezeki. Tapi apakah ibu juga setuju pada saat Nangis. menjadi?
nangis. Dia melahirkan saya. Nangis kenapa? Ngapain di Jakarta? Ngamen, barang. Barang tuh kalau orang Jawa ngumbar wirang. Apa? Tadi kayak apa ya? Nggak punya malu kamu kayak gitu. Iya. Saya bilang enggak apa-apa. Bu, doakan saya insya Allah nanti pulang bisa biar ibu tertawa nanti, bikin ibu tersenyum. Tetap nangis. Saat nekat berangkat, tapi akhirnya orang tua tetap ya saya doain kamu. Tetap sambil bercerita itu katanya penyanyi kondang dulu pernah ngamen ini ngamen itu, jadi dia agak tenang ibu kan. Iya. Karena ada beberapa penyanyi Indonesia juga banyak yang berangkat dari situ gitu. Iya. Ya wes ora apa-apa, sing hati-hati. Begitu saya bisa pulang bener-bener keluar TV waktu itu. Ada satu stasiun TV tok zaman dulu Mas, Iya. di BRI dulu. BRI, iya. Itu orang sekampung dikelilingin ibu saya, itu anakku, itu anakku. Tapi selama 3 tahun berarti kan ngamen. Ngamen. Pernah tidak ada perasaan? Itu untuk di Jakarta loh, 3 Iya. tahun itu. Tapi di kampung sudah ngamen juga, curi-curi saya Oh sama gitu. keluar rumah bawa gitar ini. Karena saya punya, aku pasti nanti bisa beli sepeda lagi gitu. Iya, Kalau nggak aku nggak ngamen mana bisa beli sepeda lagi. Iya, iya. Iya. Tapi pada saat di Jakarta 3 tahun Mas Didi Keluar ada- masuk studio nawarin lagu dulu prosesnya. Nah, itu dia perjuangan masuk ke Iya, studio. iya. Oh, sulit. Siapa yang paling berjasa dalam karir musik? Paling Mas Didi? berjala dalam musik saya rekaman adalah termasuk Ari Wibowo, almarhum Bill Brown. Iya, iya. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja. Beliau yang ngasih support saya, tenang aja, kamu ibarat naga masih tidur karena kamu punya potensi. Ya, Mas Ari waktu itu. Akhirnya setelah album Cidro, terus ketemu beliau itu, Iya. karena Cidro kan di Indonesia kurang sukses Mas waktu itu Mas. Iya. Enggak kecium, siapa Didi Kempot, lagu Betul. apaan itu? Stasiun balapan yang kecium. Ya, sebelum balapan kita rekaman dulu Betul, sama Aribo. iya. Kita direkam Mas Aribo sama pelawak Jogja, Yati Pesek. waktu Oh, itu. iya. Lawang ngarep tak kunci, itu Iya. pernah tuh. Aribo kok belum kena ya di lagu kayak gini. Kamu tuh cocoknya yang melo, itu termasuk Mas Ari bilang. Oh. Benar begitu saya nyanyi lagu Sewu Kutho dan Stasiun Balapan. Nah, ini kamu. Meledak. Tapi saya dengar juga Mas Didi ini banyak sekali kirim demo Nah, iya. ke label, tapi nggak nyampe. Demonya cuma direkam di gitar, itu tape, kasih syair, karetin gini zaman dulu Mas. Iya. Tumpuk kantor satpam dulu. Tutup titip satpam, Sebelum kan? ketemu produser, depan satpam dulu. Iya, betul. Ya nanti baru diseleksi gitu Iya. aja. Berarti Tahu, ya? nggak ketemu pegawai label, nggak ketemu Belum, siapa? nanti di garis ini datang sana, nggak terima lagi nih barangnya balik. Tapi yang pertama sebelum Haribo ada dulu Mas Pombi dulu yang lagu Cidro yang masuk Iya. di Musika, yang saya Iya. bilang kurang sukses. Iya. Itu juga Mas Pombi sangat luar biasa membantu saya. Pada saat itu Mas Mami almarhum Ya. kakak kan sudah sibuk dengan Sri Mulat. Ya. Masa ada tidak keinginan untuk bergabung sama Sri Mulat Kayaknya saya nggak ada bakat di situ. atau nyanyi di Sri Mulat kan bagus juga Mas, bisa di situ. Kayaknya lebih nyaman apa yang sudah saya jalani waktu itu. Ngamen di jalanan sambil berkarya. Lagu saya teriak di atas pitch ciptaan saya sendiri. Orang bingung tuh lagunya sopo, orang belum masuk rekaman kok diteriak-teriak. Tapi sama jadi kasih duit. Iya. Jadi pada saat ketemu orang tidak pernah bawa nama saya adiknya Mami Prakoso, Nah, saya kalau anaknya Mbak almarhum Ranto." nusul saya gitu baru tahu. Karena kan nongkrong di Bundaran Selipi yang ada warung Tegalnya itu di pojok itu dekat rotan-rotan. Kadang Mas Mami minggir bawa mobil kan. Kadang orang lihat itu Mami ngapain di situ. Dia kadang ikut nongkrong sama teman-teman ngamen. Oh iya? Ya. Nyamperin saya, ayo mulai, ayo pulang. Nggak usah lah, aku di sini aja. Kadang dia ada matanya nggak mau keluar gini-gini, akhirnya ngambil dompet gini. Ya mungkin lihat adiknya kok gini gitu. Tapi begitu saya kasih tahu, aku juga pengen seperti kamu, aku kan berjuang. Insya Allah doain aja lah, aku bisa kayak kamu nantinya. Begitu saya bisa rekaman ya akhirnya sampai ketemu lagu Stasiun Mami, ngasih salam saya kencang-kencang. Mas Didi ini tidak menerima bantuan berarti dari Karena kasih duit Mami saya terima. Karena dia ngasihnya juga, ini untuk kamu, untuk makan kalau gitu. Yang penting untuk makan. Tapi banyak nolak juga, nolak bantuan. Kalau untuk diajak yang ke rumah yang enak-enak tuh saya kadang enggak. Makanya ketemunya lagunya kan milo-milo sedih-sedih terus. Kenapa Mas? Memang apakah ini proses kreatif membatasi diri dengan kesenangan biar kreatif, biar susah kan kalau susah itu kan banyak unek-unek. Enggak juga lah. Terus bisa menulis. Kayaknya nulis kayak gitu lebih pasarnya lebih luas ya. Tapi memang apakah Mas Didi itu menilai masa kecil Mas Didi masa kecil yang penuh dengan kepahitan? Ibu saya sama bapak saya
pisah, cerai, Pada saat Mas Didi umur? kecil. Saya mungkin nggak tahu, saya ikut nenek saya waktu itu. Saya masih 1,5 tahun apa berapa. Yang jelas saya kecil sampai saya lulus SD itu ikut mbah saya di Bapak Ibu di Solo. Saya ikut mbah saya di Ngawi. Ibu saya kan orang Ngawi, bapak saya orang Solo. Ya. Jadi saya ikut mbah saya itu jualan warung kecil. Saya mulai kecil membantu nenek saya. Dan nenek saya itu sudah pernah kecelakaan dari kakinya satunya bermasalah. Pakai tongkat. Iya. Mas Mami juga ikut? Mas Mami ikut bapak. Oh. Padahal kan ada juga Mas Sentot ya? Mas Sendot ikut bapak. Ikut Bapak juga? Yes. Berarti masa kecilnya kesepian tidak jauh dari saudara Sangat kandung? kesepian. Tapi mau apa lagi kayaknya mbak saya sangat sayangnya melebihi segala-galanya juga. Dari tertutup rasa rindu tuh waktu itu, tapi kadang mikir, Mbah aku pengen nilai bapak, pengen nengok bapak. Ya mesti nanti dulu kalau udah punya duit. Orang dia jualan warung kecil kan kita naik bus mas. Iya. Solo Ngawi itu jaraknya sekitar 81 km. Pak. Kita harus naik bis zaman dulu jalannya belum bagus kayak gitu. Lama, hampir 4 jam. Kangen orang tua, kangen keluarga, Yes. kangen saudara kandung. Ya, Itu tertanam di benak Mas Didi. sangat tertanam waktu itu. Ya kita gimana ya, namanya saudara, namanya bapak itu adalah ayah saya. Iya. Dan ibu yang melahirkan saya pasti rindu, Iya. pasti rindu. Suka colong-colongan pergi ke kota Nggak. mereka. Jadi kelas 3 SD pernah naik bis sendiri itu dari Ngawi sampai ke Solo pengen ketemu bapak. Nggak takut? Nggak takut. Zaman dulu kan nggak ada yang kayak gini mas. Mbah setuju nggak pada saat Mas Didi bilang, saya mau jadi seniman, penyanyi, pengamen? Saya sudah ngamen kayaknya mbak saya sering ngomong kui apa orang ngisin-ngisini. Ngisi-ngisi ini, wopo. Apa ndak bikin malu keluarga. Itu dia. Lu bapakmu sama ibumu cerai itu kan seniman tuh itu gitu. Iya. Itu kan badut ngarani gitu kan. Saya ndak mbah aku bilang. Akhirnya saya tetap curi-curi yang saya bilang ngamen-ngamen tadi. Itu sejak itu. Berarti pada saat dia sumbah? Itu masih kecil, belum. Belum? Tapi selalu saya bercerita sama mbah saya, aku pengen jadi kayak bapak. Pengen jadi seperti bapak. Nah, begitu saya sudah sunat bareng Mas Mami di Kitan, kan aku bareng sama Mas Mami almarhum. Iya. Itu di Solo itu. Iya. Udah gede kan saya kelas 4, Mami kelas 6 kalau nggak salah waktu itu sunatnya. Terus bapak bilang kamu nanti SMP melu bapak ya le, ikut bapak ya le, nggih saya bilang iya. Mulai ngamen, itu mulai curi-curi ngamen aku udah. Mas, kita pindah tempat yuk. Ya, Kita makasih. lihat, kita jalan-jalan ke Pasar Seni. Pasar Yes. Seni ini kan tempat di mana Mas Didi tumbuh. Ya, Iya kan di sini? ya di sini Coba. itu termasuk sahabat-sahabat saya itu masih Imam Ya. Subekti dan lain-lain. Wah, seru Ya. banget. Kita lihat yuk ke tempat-tempat yang lain nih, Mas. Ya, makasih, Mas. Ayo, Monggo, silakan. Ji, Monggo, maturun. Ji, Yuk. maturun, silakan. Wah, ini nostalgia, Mas. Dulu pernah di sini. Ngapain aja di Pasar Seni? Ya dulu bawa gitar, mampir sini kan. Sini termasuk tongkrongannya seniman dan banyak pelukis-pelukis dan kebetulan ada satu kampung juga. Hah? Mas Imam Subekti, ada teman-teman yang lain. Ada dari Jogja, dari Bali, dari Solo juga banyak di sini. Di sini. Tinggal di sini. Iya, sini kan numpang tidur enak Mas kayak gitu kan. Adem ya? Adem. Adem. Iya. Oh, banyak lagu nggak dari sini? Ada beberapa. Ada beberapa yang saya dapat di sini. Lagu apa? Termasuk lagu saya Sirsiran. Sirsiran. Sirsiran, oi nyenengake, sirsiran, oi yo mumetke, itu termasuk di sini. Buatnya di sini. Sirsiran tuh pasang-pasangan pacaran gitu. Oh. Kita cuma pengen aja jadi bisa ngomong gitu. Gitu. Yuk kita duduk. Ya, siap. Oke. Yes. Wah, Mas, Ya. dulu kan mantan pengamen. Ya, Sekarang menjadi penyanyi sukses. yes. Mas Didi suka iba nggak ngeliat pengamen? Sampai sekarang. Iya. Di Solo sana, Mas. Yang ikut saya tuh mantan-mantan pengamen semua sampai sekarang. Teman-teman saya semua. Kalau ketemu di jalan ya sangat. Itu sama saya melihat saya sendiri waktu itu. Oh iya. Ya. Tapi yang jelas kalau kita di jalanan, kalau ada niat memang mau berseni lewat jalanan, beda saya cuma tujuan cuma ngamen. Kalau ada cita-cita pengen berseni lewat jalanan, pasti akan menemukan karya-karya. Nah ini sulit Mas kalau Ya. zaman sekarang karena kan aturannya adalah tidak boleh untuk ngamen di jalanan. Ya, Ya, ya. nanti kan diangkut oleh dinas Ya sosial. jangan usah di jalan, di kampung, di restoran, izin sama yang punya warung. Banyak di Jogja, di Solo, Iya. di Surabaya banyak. Iya, tapi paradigma Mungkin di kota-kota lain mah ada di Iya, restoran. paradigma publik gitu melihat pengamen itu kan mengganggu Mas ya.
Mungkin itu yang sok iseng-iseng di jalanan yang kadang mobil nggak ada apa-apa dianuin, ngamen sambil menceleng-menceleng kayak gitu ya nggak boleh. Iya. Iya. Jadi jangan menjadi pengamen yang seperti itu. Jangan. Jadi menjadi pengamen yang seperti apa? Berseni lewat jalanan bahasa saya. Ada waktu senggang ya seperti apa pernah saya jalankan. Nulis lagu kayak nggak kita suara kurang bagus dijual lagunya siapa nanti nyanyiin banyak. Iya. Saya dengar Mas Didi sekarang nggak ada label ya Mas? Dari beberapa yang dulu banyak, ada yang di musika dan lain-lain tadi saya sebut ya, ada di Blackboard, ada di. Sekarang kadang ada di produser-produser daerah, ada di Surabaya, ada di Semarang nih. Terus kadang bikin sendiri sama teman-teman. Iya. Berarti sekarang ada tidak naungan label? Tidak ada kan kalau saya dengar? Kalau saya kontrak khusus nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Kenapa Mas? Kita kayaknya enak nyaman gini aja. Banyak loh yang kemudian mengcover lagu Mas Didi tuh. Ya, Nyanyi, ya, ya mungkin mereka dapat uang. ya. Saya nggak dapat. Iya, Mas Didi yang nggak dapat apa-apa. Saya yang membuat. Iya. Tapi ada beberapa yang produser beli resmi izin itu ada. Ya, berapa banyak? Ada mungkin sekitar 4-5 produser atau 3-4 produser. Padahal hitsnya kan banyak. Kalau yang saya nggak tahu persis itu siapa. Iya, Di balik itu yang pengcover itu saya nggak tahu. nggak tahu. Nggak tahu. Risih nggak Mas melihat banyak sekali yang mengcover lagu Enggak ya, Mas Didi? geli aja kok dia bukan punyanya kok. Iya. Mau gituin ya. Kita kadang pinjam sendal sampean aja aku harus izin Mas pakai sebentar mau gitu. Iya. Ini karya loh. Iya, betul. Tapi ya kalau dia memang punya keinginan semacam gitu, ya yang saya bilang lebih baik jangan. Izin aja lah. Izin kalau Pak Didi Kempot atau Mbah Kempot atau Mas Kempot, aku mau nyanyi lagu sampean ya Mas, gitu aja ya bagus toh. Iya. Kalau memang belum ada duit, kalau yang punya duit nggak mau ngasih itu aja kebangetan. Iya. Tapi dikasih Mas kalau diminta izin. Tergantung atau tergantung? Tergantung. Tergantung Ya, apa? Ya saya bilang tadi kalau memang dia berjuang untuk ini, aku pengen nyanyi lewat lagu sampean, siapa tahu aku jadi seperti ini, monggo silahkan. Karena memang dia enggak punya bekal. Tapi kalau udah tahu jalannya, aku membuat lagu ini, saya cover nanti menghasilkan duit yang sekian banyak, tujuannya nggak ada ya. Kok enggak ngelirik saya sama sekali, itu dosa. Mas. Iya, iya. Mas Didi melihat banyak nggak sih penyanyi-penyanyi muda ya Mas? Kebanyakan lebih muda kalau saya lihat-lihat di berbagai platform itu. Mengcover, tapi ya uangnya ada tidak yang kemudian memberikan imbal balik? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Sama sekali? Nggak ada. Wow. Apa itu? Tapi saya sabar, enggak apa-apa. Aku kalau kadang iseng ngomong dosaku PNKB sama anak istriku dan cucuku nanti. Apa itu artinya? Ya kamu kalau enggak ingat siapa itu yang membuat, ya udahlah bayarnya dosa-dosaku sama anak istriku kamu ambil aja. Guyonan saya semacam gitu. Tapi kan kalau plagiarism itu ya, memplagiat orang, apalagi bernyanyi persis, diubah cuma penyanyinya doang, itu kan harusnya bisa dituntut loh Mas. Tapi enggak usah lah, kasihan juga. Nggak mau? Nggak mau, jangan. Kenapa? Nanti sadar sendiri. Kalau nggak sadar-sadar? Nggak sadar-sadar ya memang berarti ya, memang itu hidupnya seperti itu. Hak cipta lagu-lagu Mas Didi punya siapa? Punya Mas Didi? Masih sama kita. Semuanya? Masih. Belum 700 lebih lagu itu ya. semuanya punya Mas Didi? Ada kalau yang baik yang masih izin Mas Didi ini mau dipakai penyanyi ini gitu bayar ada. Tapi royaltinya? Nggak jelas. Perjanjiannya ada, nanti untuk pencipta lagu sekian, mana ada. Aduh, sedih nggak sih Mas ngelihat dunia musik? Ya kenapa bisa gitu, pada aturan itu sudah ada di negara betul. kita Republik Indonesia tercinta itu kan ada. Iya. Kenapa kan kadang kok ditabrakin, kadang dia setega itu diem, haknya orang nggak dilepasin itu kan lucu. Betul. Iya. Dan dengan kondisi seperti itu Mas Didi masih mendorong orang menjadi penyanyi. Ya, kalau memang yang betul-betul dia punya keinginan, dia punya talenta, dan Mas Didi izin ya ini tak nyanyikan ya, mudah-mudahan ini bisa untuk pancing saya, istilahnya kail saya untuk mendongkrak, ya monggo silahkan, enggak apa-apa. Bahkan mungkin tak bantu. Iya. Ke studio tak antar gitu loh. Iya. Kalau nyanyimu nggak bener tak benerin dikit gitu. Notnya nggak gitu dan tak benerin. Ada nggak tidak penyanyi muda yang diminta untuk Ada dimentorkan? beberapa yang tak rekam, Mas, ada. Tapi belum sempat naik. Tapi kita mencoba, kita terus mencoba. Kalau boleh jujur Mas, berarti sejak perjalanan 30 tahun, Ya. apakah ya dalam 10 tahun terakhir penghasilan Mas Didi biasa-biasa aja atau meningkat dengan tajam? Naik turun. Tapi kalau sekarang naik. Sekarang naik ya? Naik terus? Naik. Ada rezeki meningkat. Ada rezeki Karena keikhlasan saya tadi sama yang kurang ajar tadi, Tuhan ngasih rezeki lewat jalan yang lain. Pada saat turun, ya
nggak bertanya-tanya pada diri. Ini lagu saya kenapa sih? Oh pasti, karena saya membuat lagu kan Mas. Iya. Sambil kita yang baru lagu semacam masih gini, oh berarti aku harus buat semacam ini. Dan saya percaya Mas, masih ada. Ya, orang Jawa ya, roda itu berputar. Ini memang gilirannya dia kan nanti. Iya. Tapi aku harus nggak stop, aku harus terus menulis. Tidak menyerah Mas? Tidak Maksudnya menyerah. Tidak ada keinginan untuk, mungkin saya sudah 50 lebih, mungkin waktu saya sudah cukup di dunia musik. Kayaknya untuk prinsip hidup saya, berseni tidak ada batas waktu untuk kapan kita stop berkarya. Kalau support dari keluarga Mas selama ini? Ya karena bagaimana dengan keluarga? tahu bahwa kerjaan saya seperti ini ya. Sering ninggalin keluarga kan? Ya, dia tahu apa yang saya kerjakan. 30 tahun itu berapa, oke dalam 1 tahun, 1 bulan berapa intens ketemu keluarga? Kalau pas rame gini ya, saya bisa 15 hari untuk kerja, Ya. 10 hari untuk keluarga, yang 5 hari nanti mungkin bisa ke studio. Kan pindah-pindah Mas. Iya. Saya studio pindah-pindah loh, saya mungkin Oh, iya? sampean pernah dengar. Saya rekaman sekarang tuh studio yang di pelosok-pelosok desa, saya senang tak datang. Seneng ya Ada kesana? di Ngawi, ada yang di Solo, pinggiran di Mbaki sana, ada di Colomadu Karanganyar, ada teman-teman di Jogja, sambirin teman-teman semuanya. Saya juga dengar Mas Didi ini nggak nyaman jadi juri di Wah iya. televisi, salah satu televisi jadi juri ya Mas ya, Ya, juri ya, ajang ya, pencarian ya, bakat ya. ya, Justru katanya nggak nyaman, justru nyamannya malah ke pelosok-pelosok. Ya, ya, ya. Ya, saya nggak bisa Mas. Pernah duduk terus menilai sama-sama seniman, aku suruh menilai nggak bisa, dan saya tidak tahu persis harus ngasih Loh, angka Mas Didi berapa. kan legend Mas. Iya. Legend Tapi kan loh. nggak ini namanya kompetisi kan, tidak ngawur-ngawuran. Disaksikan Indonesia itu luas. Saya nggak berani ngasih nilai, nanti salah lagi. Oke Mas, berarti ada tidak, saya dengar nih Mas ya, ada fans yang di Suriname Ya. telanjang atau Mas Didi ya? Dia nggak pakai baju, pakai celana pendek. Karena saya di sana namanya Florin tuh yang punya Garuda Televisi Suriname. Aku kan Iya. pas belanja juga sama dia. Heeh. Terus di depan toko itu ada orang Afrika ya. Saya nggak mau dia bilang gila apa enggak tahu, tapi yang jelas dia kotor sekali, celana pendek. Dia sampai duding, you Didi Kempot. Oh, Katanya. Aku ngomong sama temenku, Iya. kok tahu kan gitu. Si temenku satunya orang Suriname asli. Siapa yang nggak kenal kamu, di Oh, iya. semua tahu kamu. Berarti kalau Mas Didi datang tuh sambutannya luar biasa ya Mas ya? Bahkan Sampai di airport. ada menteri yang jemput kami. Iya. Kalau fans yang paling lucu, yang paling unik di Indonesia, yang pernah ditemui, Aku pas mentas nyanyi, ya? dikirimin panggang ayam, dia ayam-ayamnya sendiri dipotong, dimasakin, kalau Didi Kempot tak kasihkan di atas ke panggung. Datang dari bawah, naik ke atas panggung, hanya dikasih makanan? nemuin di belakang panggung. Oh iya? Mas, ini ayamku tak pelihara sendiri, tak potong untuk sampean di sini. Kenapa itu yang paling berkesan? Saking senangnya, itu kan suatu penghargaan luar biasa Mas. Kalau orang namanya dipunjung tuh orang Jawa gitu. Mas Didi, Ya. julukannya banyak. Ya. Lord Didi. Wait. Dewa ya? Hah? Dewa, ya. Bangsawan lah, rock gitu ya. Atau The Godfather of Broken Heart. Bapaknya orang patah hati ini, ya. Terus udah gitu, apa, mbahnya Sad Boys. Sad Girls. Anak-anak muda sekarang kreatif ya. Iya, itu yang kasih nama siapa sih Mas? Iya, dia aja. Masa? Iya. Saya sendiri juga nggak nyangka. Kenapa meneh, saya bilang, enggak apa-apa, ini luar biasa, ini unik. Unik. Karena memang wajar. Dari lirik-lirik Mas Didi Kempot kita nobatkan sebagai ini, monggo aja saya bilang, Oh terserah. ya? Apa yang paling cocok yang menurut Mas Didi, ini adalah saya banget ya, Lord Didi, The Godfather of Broken Heart, mbahnya Sad Boys atau Sad Girls? Mbahnya Sad Boys. Mbahnya Sad Sad Boys. Boys dan Sad Girls. Sad Girl ya. Kenapa? Ya karena itu saya menulis lirik-lirik lagu yang semacam gitu, yang mengalami patah hati pasti pasangan antara wanita dan laki-laki. Iya. Makanya saya suka yang itu. Tapi boleh aja mau dipanggil apa lagi, boleh. Bruno Mars kamu nggak Mas? Katanya Mas Didi ini kalau rambutnya pendek mirip Bruno Mars. Ada foto yang ya itu sangat, anak-anak sekarang tuh luar biasa. Iya. Saya kalau dibilang sama Bruno Mars tuh kadang gambarnya agak mirip ya. Tapi Iya. saya selalu bilang hidung gini, mancung dia dikit. Tapi kalau manggung sama-sama keren. Ya, terima kasih. Nah, kemarin sekarang saya lihat kemarin itu, saya lihat kalau manggung isinya anak-anak muda loh Mas. Ya, Anak muda itu anak-anak bisa generasi millennials ujung atau Ya. generasi Z baru. saya bilang dengan kehadiran anak-anak muda di acara-acara lagu-lagu kita gitu, itu hasil dari apa yang mimpi saya juga terwujud gitu. Iya. Saya berbuat seperti ini, pendengarnya siapa nanti sekarang kita temukan betul setelah
era-era yang dulu sekarang menemukan lagi pendengar, pecinta lagu-lagu itu anak-anak muda. Iya. Dan itu membanggakan sekali dan sangat Indonesia. Kenapa tidak bernyanyi dalam bahasa Indonesia, Mas? Itu Untuk menarik. sayanya, Iya. kayaknya saya pas di lagu-lagu daerah, Oh. lagu Jawa. Kalau saya nyanyi lagu tradisional, ibarat jalan itu tidak begitu padat. Lewat jalan tol nggak begitu banyak. Oh, saingannya Kalau banyak. bahasa Indonesia, wah kongkirnya kok ya banyak sekali. Ya, Ya. ini saya paham nih kalau gitu alasannya. Bener, Mas. Bener. Tapi Dan di sini saya lebih tahu lagi lah Iya. tentang lagu-lagu Jawa. Oh ini. gitu. Tapi kalau gitu ada masalah baru nih, regenerasi ya kan? Ya, Berarti kan regenerasinya dalam lagu berbahasa Jawa nih nggak banyak ya? Ya. Tapi dengan munculnya anak-anak muda semacam yang kita lihat ini, setiap show dia ikut bernyanyi dengan dia membawakan secara emosi. Bahkan saya secara ekspresi kalah sama anak-anak yang nonton. Iya. Coba sampai tangkap gambar dengan anak. Betul. Sampai dia sampai gini. Luar biasa itu. Iya. Berarti itu betul-betul menikmati. Iya. Aku yang di panggung aja kadang masih nyanyi lagu sendiri masih ketawa kadang. Iya. Dia yang ngenakan sebelum sampai. Itu luar Iya. biasa. Itu bukan masa bayaran ya, Mas? Iya, bukan. Nggak ada penonton bayaran? Nggak ada, murni. Dan saya tidak kenal sama sekali. Saya bilang cuma ini anak-anak akademis nih yang nonton di depan. Saya bilang gitu. Panutan musisi, panutan seorang Didi Kempot itu siapa? Kalau penyanyi ya tentunya Bu Waljina Ya. secara Keroncong, tradisional ya, saya keroncong. suka. Dan seusia beliau sekarang pun posisi sedang sakit masih sanggup untuk bernyanyi. Hebat, Bu Wajina. Iya kan? Kalau penyanyi yang lebih muda lagi ada nggak yang Ah, suka? Si Tulus ya saya suka. Wah, Tulus, cakep. Ya, saya Tulus nonton di TV itu penampilannya seneng santai gitu. Terus ada lagi Brudi Peso 5. Brudi Peso 5. Penjiwaannya dalam membawakan lagu. Wah, oke. Muka boleh keras tapi kalau sudah menyanyi bikin orang menangis semua. Iya, melo ya. Melo. Oke, Iya. benar. Apa kunci untuk bertahan 2 generasi di dunia musik Indonesia? Kunci yang Mas Didi jalankan. Ya konsisten dengan apa yang kita kerjakan. Nulis dan menulis, berkarya dan berkarya. Terus, jangan stop. Cari inspirasi dari mana? Dimanapun, kapanpun. Masa-masa patah hati kan sudah lewat. Ya, kita sekarang ya tinggal meneruskan aja cerita yang pernah kita bikin. Dan sambil melihat dengan kehadiran anak muda yang nangis sampai ada yang nyumpah-nyumpah, mukul-mukul teratak panggung gini itu, anak ini saya bilang, jangan jeru-jeru, saya bilang, jangan dalam-dalam mikir lu. Gitu. Iya, iya. Tapi dia mengungkapkan itu berarti cinta kalau diungkapkan dengan syair-syair yang semacam gitu, membuat dia seakan-akan mengalami lagi itu, mengingat itu lagi. Tapi saya selalu bilang, yang sudah ya sudah. Iya. Kita semangat dulu. Patah hati boleh, tapi jangan patah semangat. Apa sih yang Mas Didi ingin tinggalkan untuk dunia musik Indonesia? Yang jelas karya-karya kita tetap Iya. bisa menghibur sampai seandainya nanti saya sudah nggak ada. Ya, Ya pasti yang ditinggalkan pasti karyanya. Kan? karyanya. Iya. Ingin dikenal sebagai sosok seperti apa Mas Didi? Iya, Didi Kempot ada seniman penyanyi Jawa yang pernah ada di negara ini. Tapi adakah karya favorit? Karya favorit tentunya lagu. Saya menuliskan lagu untuk almarhum ayah saya, lagu Bapak. Judulnya? Bapak. Bapak. Oh iya. Mas, saya juga penasaran nih. Ya. Saya tuh mendengar melodi lagu ini itu bagus sekali. Yang Tapi mana? kalau di bahasa Jawa mungkin lebih memberikan nuansa yang berbeda. Mas suka lagu Krisya? Ya. Lagu mana yang paling cocok? Di malam yang sesunyi ini, aku sendiri, tiada yang menemani. Akhirnya kini ku sadari, dia telah pergi, tinggalkan diriku. Melo juga kan? Melo banget. Ya kan? Iya, bahasa Jawanya. Ing wengi sing sepi iki, aku dhewean ra ono sing ngancani. Saiki aku mumangsani, wonge wis lunga, ninggalke aku. Kurang lebih kayak gitu. Wah, cakep, Ya? keren. Lu yang dengarkan lagi yang di rumah ada yang hatinya ambiar. Iya, ambiar, sobat ambiar. Sobat ambiar bisa nonton Mas Didi di multi event ya Mas ya, multi genre event. Siap. Ya kan? Iya. Wah, keren. Sebentar lagi. Terus saya dengar suka band Armada juga. Iya, Rizal itu luar biasa. Nah, itu lagunya bagus-bagus. Bagus-bagus. Yang mana Armada. paling favorit? Aku Ku cinta. rela pergi, pagi pulang pagi dulu. Oh Enak iya. itu. Bahasa Jawanya bisa? Aku lilo lunga, esuk awan wengi, lunga kunduk mung golek
rezeki tungakno wae awakku iki yen mulih dompetku ben isi gleng 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 ambyar. Ambyar. Oke, Mas, pertanyaan terakhir saya. Ya. Apa cita-cita yang belum kesampaian? Ada seniman besar yang Indonesia sangat luar biasa, almarhum Gombloh. Dia bisa menulis lagu gebiar-gebiar. Ya. Setiap seniman pasti punya keinginan lagunya bisa diterima secara nasional ya. Dalam arti gini, secara kegiatan-kegiatan kenegaraan bisa dinyanyikan di situ. Walaupun tidak wajib, tapi sering dinyanyikan di situ. Oke. Lagu-lagu seperti lagu Gombloh, Ya. lagu gebiar-gebiar. Saya akan berusaha di sini, saya bermimpi bisa membuat karya semacam itu. Amin, saya doakan, Mas. Ya. Kita semua doakan, tim Perspektif doakan. Tetapi Yes. lagu yang seperti itu, genrenya kan bukan patah hati, Bukan, tapi membangkitkan nasionalisme, Makanya itu. semangat. Coba Didi Kempot pengen membuat seperti itu. Oh, kalau yang berubah- patah sudah, tuh Didi, trademarknya Didi Kempot ya semua. Betul. Iya. Berarti ada berubah Untuk saya, soul untuk negara ini. untuk negara. Untuk negara ini. Oh, tapi yang baru nih, yang masih di kantong, ada sedikit liriknya, Mas? Belum. Belum. Tadi. Oh, yang tadi. Nanti akan saya lanjutkan tuh nanti. Yang tadi. Ya nanti mungkin. Neng Pasar Seni. Ya Mas Arfi nanti akan. Ya, Ya. Neng Pasar Seni. Itu Neng. berarti kenang-kenangan waktu sampean syuting ambek saya Oh, ini. Sampean iya. ngundang saya di acara. Oh, iya, terima kasih. Awakmu, aku mau ngene anane. Tak hormati keputusanmu. Apa wae sing kok ucapke. Udah gitu aja. Atur nuwun. Matur nuwun. Sukses Terima Mas. kasih. Matur nuwun. Terima kasih.